Shalom. Ya, silakan duduk. Sebelum mulai, saya mau bikin satu cerita buat saudara semua. Bahwa untuk kita, dari kota Malang ke kota Jakarta, salah satu transportasi yang bisa kita tumpangi adalah pesawat. Karena apa? Dengan kita naik pesawat, perjalanannya jadi lebih singkat, tidak makan begitu banyak waktu. Saya pernah kalau dari kota Malang ke daerah BSD, itu membutuhkan sekitar 10-12 jam dengan berkendara pakai mobil. Jadi kalau dengan pesawat tidak akan selama itu. Nah, ketika kita mau naik pesawat, ada hal-hal yang perlu kita lakukan. Pertama, kita mesti punya satu keyakinan bahwa pesawat ini bisa menerbangkan kita dari Malang ke Jakarta dengan waktu yang lebih cepat. Kemudian yang kedua, kita mesti beli tiket. Beli tiket, kemudian kita ke airport, kita naik pesawat dan kita sampai ke tujuan. Nah, apa yang terjadi kalau ternyata kita ini takut? Jadi kita nggak naik pesawat, ketika di airport kita hanya diam saja, tidak naik pesawat, pesawat itu terbang satu, terbang lagi satu, dan kita tidak pernah sampai di kota tujuan kita. Ternyata untuk kita sampai di tujuan di dalam kehidupan kita, untuk kita menerima mujizat dalam kehidupan kita, itu ada langkah-langkah yang harus kita lakukan. Tema hari ini adalah mujizat pasti terjadi. Yuk kita ngomong sama-sama dengan iman, ketika saat ini saudara membutuhkan mujizat, kita ngomong sama-sama dengan keyakinan bahwa mujizat pasti terjadi. 1, 2, 3, mujizat pasti terjadi. Amin, amin. Saya percaya bahwa Tuhan itu Tuhan yang baik, amin. Bahwa Tuhan sudah mengajar setiap dari kita bagaimana kita bisa mengalami mujizat dalam kehidupan kita. Bukan cuma dengar kata orang saja, tetapi setiap hari demi hari mujizat itu terjadi dalam kehidupan kita. Kita belajar dari satu kisah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Yang diajarkan oleh Tuhan Yesus bagaimana mujizat itu bisa terjadi dalam kehidupan kita. Kita ambil di Matius 17, ayat hari ini diambil dari Matius 17 ayat yang ke-19 sampai 20. Boleh kalau kita baca sama-sama? Boleh? Oke, kita boleh baca sama-sama ya. Jadi kita yang perempuan kita baca ayat yang ke-19, bapak-bapak para pria boleh baca ayat yang ke-20. Kita percaya bahwa firman Tuhan yang kita ucapkan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Bahwa firman Tuhan itu memiliki kuasa untuk menciptakan mujizat di dalam kehidupan kita. Kita ucapkan dengan kita imani dengan sepenuh hati kita. Yo, yang 19 para perempuan, yang 20 para pria. Kita baca sama-sama yuk, 1, 2, 3 ayat 19. Kemudian murid-murid Yesus datang dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Ayat yang ke-20, silakan para bapak. 1, 2, 3. Amin, amin. Apapun yang terjadi kita percaya bahwa tidak ada yang mustahil dalam kehidupan kita. Amin. Jadi ini fakta yang terjadi pada waktu itu, yang terjadi ketika Matius 17 ini ditulis adalah ada seorang bapak yang anaknya itu menderita sakit ayan. Dan ternyata dia juga dikuasai oleh roh jahat. Nah, anak ini sudah mengalami ini sejak dia masih kecil. Nah, sebagai papa yang baik tentu saja kita kepingin anak kita sembuh. Kita nggak ada yang kepingin anak kita sakit. Kita kepingin anak kita itu lebih sukses daripada kita. Kita kepingin anak kita lebih pintar daripada kita. Nah, yang terjadi adalah bapak ini dengan harapan bisa menyembuhkan anaknya, bapak ini membawa anaknya kepada murid-murid Yesus.
Dan ternyata murid-murid Yesus tidak berhasil menyembuhkan, tidak berhasil untuk mengusir roh jahat yang ada di dalam anak ini. Kemudian karena murid-muridnya gagal, maka ketika Yesus datang, guru tolong, ini murid-muridmu tidak bisa, tolong anakku, tolong aku Tuhan, tolong anakku. Dan kemudian kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu Tuhan yang baik. Tuhan yang selalu menjawab doa kita, Tuhan yang selalu mau agar kita ini hidup di dalam kesembuhan. Kita hidup di dalam kebebasan. Itulah Tuhan Yesus kita. Jadi Tuhan mengusir, menyembuhkan anak itu dan anak itu sembuh seketika. Nah, para murid pada waktu itu mereka mengalami kegagalan. Mungkin mereka mengalami malu, mereka mengalami dipermalukan. Ya ampun, aku ini sudah muridnya Yesus loh. Tetapi kenapa aku tidak bisa menyembuhkan? Kenapa aku tidak bisa mengusir setannya? Apa yang terjadi? Dan yang pertama yang bisa kita belajar, ketika kegagalan ada di dalam kehidupan kita, ketika ada masalah yang terlalu berat ada di dalam kehidupan kita, yang pertama adalah kita bisa datang kepada Yesus. Datang kepada Yesus. Di ayat yang ke-19 dikatakan kemudian murid-murid Yesus datang. Dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Saya mau katakan pada saudara, mereka datang ke tempat yang tepat. Mereka datang ke pribadi yang tepat. Karena kita percaya bahwa pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, pengorbanan itu yang membuat kita yang sakit menjadi sembuh. Yang membuat kita orang-orang yang sebenarnya tujuan akhirnya kita adalah kematian, maut, tetapi kita dipindahkan kepada hidup yang kekal. Membuat kita yang serba kekurangan menjadi kelimpahan. Membuat kita yang kita itu terbelenggu dibebaskan oleh Tuhan. Pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib itu yang membuat kita menjadi penuh dengan sukacita, menjadi penuh dengan kemerdekaan. Tuhan adalah satu pribadi, Tuhan Yesus adalah pribadi di mana dia bisa mempertemukan kita dengan orang yang tepat, dengan situasi yang tepat, dengan tempat yang tepat ketika kita membutuhkan mujizat kita. Dan kegagalan yang kita alami, mungkin kita mengalami malu ketika kita gagal, kita dipermalukan di depan umum, kita mengalami situasi yang terus-menerus sama seumur hidup kita. Saat ini saya katakan bahwa kegagalan itu bukan final. Kegagalan itu artinya kita datang kepada Yesus dan kita terima jawaban doa kita. Setuju katakan amin. Bagaimana kita datang kepada Yesus? Kita datang dengan doa kita. Kita datang dengan penyembahan kita. Pada waktu papa saya mengalami koma, 3 tahun yang lalu papa saya mengalami koma. Tiba-tiba saja, itu sesuatu yang tiba-tiba. Tidak ada tanda-tanda papa saya akan mengalami koma. Tiba-tiba papa saya mengalami koma. Pada waktu itu ya, saya itu secara pribadi, saya itu sudah tidak bisa mikir, ini mau berdoa papa supaya sembuh atau berdoa bagaimana? Ini mau apa? Sambil bingung cara bagaimana supaya papa saya itu kondisinya tidak semakin parah. Karena saya waktu itu saya tidak bisa berdoa, saya tidak ngerti apa yang harus dilakukan, ini sesuatu yang benar-benar baru buat keluarga kami. Maka yang kami lakukan adalah pada waktu itu kami berbahasa lidah. Kami bicara dalam bahasa roh, kami berdoa dalam bahasa roh. Dan kami percaya, keluarga saya percaya bahwa ketika kita memiliki kata-kata yang tidak terucapkan, keluhan yang tidak terucapkan, ketika kita bicara dalam bahasa lidah, keluhan itu nyampe ke tahtanya Tuhan. Dan Tuhan mengerti setiap keluhan kita, Tuhan mengerti setiap doa kita, walaupun kita tidak bisa ngomong. Dan saya bersyukur, saya percaya Tuhan itu baik. Papa saya dalam waktu 1 hari sudah bisa sadar dari komanya. Sampai saat ini papa saya sehat, tidak kekurangan apapun. Ketika diperiksa dari hasil, silakan berikan kemuliaan untuk Tuhan. Karena hanya Tuhan yang menyembuhkan papa saya. Ketika diperiksa kemudian di kemudian hari apa yang salah di dalam organnya, di dalam pembuluh darahnya, di dalam otaknya, jantungnya, semuanya dikatakan pulih, sembuh sempurna, tidak ada bekas koma sama sekali. Tuhan kita baik, amin. Tuhan kita baik.
Kalau Tuhan bisa lakukan buat kami sekeluarga, Tuhan Yesus bisa lakukan buat saudara-saudara di tempat ini. Amin. Amin. Bagaimana kita berdoa? Kita berdoa dengan semangat. Kita berdoa dengan tidak jemu-jemu. Lukas 18 ayat yang ke-7. Dikatakan di situ, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang dan malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Ketika kita berdoa, Tuhan sudah menjawab doa kita. Ketika kita berdoa, kita berangkat dari posisi kita adalah seorang pemenang. Kita bukan orang yang kalah, kita datang kepada pribadi yang tepat. Dan ketika dalam kondisi yang sangat bawah, ketika dalam kondisi yang sangat membingungkan, ketika kita tidak bisa lagi berdoa, sembah Tuhan, bahasa lidah, sembah Tuhan. Gereja kita adalah gereja di mana kita mengakui bahasa lidah. Untuk para saudara-saudara di sini yang masih belum menerima karunia bahasa lidah, belum bisa berbahasa lidah, berdoa, minta ke Tuhan. Karena Tuhan katakan bahwa aku tidak akan memberi ular kepada anak-anakku yang meminta roti. Minta, Tuhan itu adalah alamat yang tepat buat setiap pergumulan kita. Yang kedua, apa yang kita belajar dari apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Ketika murid-muridnya mengalami kegagalan. Apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri supaya setiap saudara dan saya mengalami mujizat dalam setiap hidup kita. Yang kedua dikatakan di situ di Matius 17 ayat yang ke-20a. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Karena kamu kurang percaya. Murid-murid ini mungkin mereka dengar ya. Mereka dengar dari papanya, oh anak ini mulai kecil, dia dilempar ke air, dia dilempar ke api, ini iblisnya tidak mau meninggalkan dia. Mungkin mereka melihat manifestasi yang terjadi, anak kecil ini dia kejang-kejang, kemudian mulutnya berbusa. Nah itu membuat mereka kurang percaya, membuat mereka kehilangan kepercayaan mereka. Aduh, yang model gini bisa enggak ya? Sebenarnya saudara, di pasal-pasal sebelumnya, itu Tuhan Yesus itu sudah memberikan kuasa kepada para murid untuk mereka itu mengusir setan, untuk mereka menyembuhkan orang sakit dan membuat tanda-tanda mujizat. Dan mereka sudah melakukannya. Tetapi karena mungkin yang satu ini begitu mencekam buat mereka, begitu menakutkan buat mereka, itu mereka menjadi kurang percaya. Ya bisa atau enggak ya? Bisa atau enggak ya? Beneran enggak ya Tuhan pilih saya ya? Beneran enggak ya Tuhan yang sudah kasih kuasanya dalam kehidupan saya? Itu yang dialami oleh para murid. Demikian juga untuk kita hari ini. Apa aplikasinya dalam kehidupan kita hari ini? Apa yang kita dengar? Apa yang kita lihat? Apa yang kita ucapkan? Respon apa yang kita lakukan atas segala sesuatu yang masuk ke dalam diri kita? Misalnya, kita dengar seperti ini, kalau sudah tua, kalau sudah umur 40, kalau kamu kena darah tinggi, ya sudah, ya memang itu penyakitnya orang sekitar umur 40-an. Jadi ketika kita kena darah tinggi, kita, oh ya enggak apa-apa, ya memang umur 40-an, ya memang waktunya darah tinggi. Atau mungkin saudara terkena kanker, kemudian saudara cek, oh ya tiga ke atasku itu adalah salah satu yang kena kanker. Oh iya sih, memang kanker itu penyakit turunan. Ya berarti ya wes memang bagian aku kok pas aku yang dapat bisa seperti itu. Itu kita pikir bahwa informasi yang kita terima itu adalah suatu kebenaran. Mungkin saudara sudah tua, kemudian saudara mulai lututnya sakit kalau naik tangga. Saudara akan bicara seperti ini, ya memang kalau umur segitu ya memang mulai sakit kalau naik tangga, enggak bisa lagi selincah dulu. Itu semua adalah fakta. Tetapi saya mau katakan kepada saudara bahwa fakta harus tunduk di bawah kebenaran firman Tuhan. Fakta harus tunduk di bawah kebenaran firman Tuhan. Tuhan katakan bahwa oleh bilur-bilurku kamu sembuh. Ketika orang Israel menganggap diri mereka ketika mereka akan masuk ke tanah perjanjian, mereka akan mengintai itu ya, mengintai. Kemudian mereka lapor kepada Musa, kami ini seperti belalang di pandangan mereka. Enggak ada loh
yang ngomongin mereka bahwa mereka belalang. Enggak ada loh kalau kita itu kecil, kalau kita itu bukan orang yang besar, kalau kita bukan punya kekuasaan yang besar, enggak ada loh yang bilang kita belalang. Enggak ada. Itu semua adalah kebohongan. Itu semua adalah pemikiran yang kita izinkan. Karena kita melihat, kita mendengar, dan kita merasakan. Apa yang harus kita lakukan? Kita mesti menyelaraskan pemikiran kita kepada firman Tuhan. Firman Tuhan ngomong apa? Kamu adalah bangsa yang kupilih. Kamu adalah bangsa yang akan masuk ke tanah perjanjian. Kalau hari ini Tuhan janji apa dalam kehidupan saudara, itu adalah milik saudara. Percaya, katakan amin. Kalau Tuhan mengatakan bahwa saudara sembuh, maka saudara sembuh. Tidak ada yang bisa mengalahkan kebenaran firman Tuhan. Kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib itu bukan sesuatu yang sejarah. Tetapi itu adalah satu karya penebusan, pengampunan, kesembuhan, pemulihan di dalam kehidupan saudara dan saya. Hari ini, ketika kita menerima segala sesuatu yang negatif dalam kehidupan kita, ambillah keputusan bahwa aku akan mempercayai firman Tuhan. Bahwa aku akan mempercayai kebenaran dan kebenaran adalah firman Tuhan. Jadikan itu setiap hari dalam kehidupan saudara. Terus mungkin saudara tanya, gimana caranya? Aku ini enggak ngerti baca Alkitab, aku ngantuk apa-apa. Saudara, enggak ada alasan zaman sekarang. Enggak ada alasan kita enggak bisa baca Alkitab. Kalau enggak bisa baca, dengarkan. Itu banyak di online, itu banyak bisa saudara dengarkan. Saya pun ya, saya baca Alkitab. Tapi kadang-kadang ketika jadwal saya begitu sibuk, maka saya itu berkata, Tuhan, saya hari ini mendengarkan. Jadi saya pasang rencana bacaan Alkitab saya, kemudian saya nyalakan audionya, saya dengarkan. Jadi tidak ada alasan kita tidak bisa baca Alkitab. Tidak ada alasan kita tidak bisa engage dengan firman Tuhan. Tidak ada alasan. Kita selalu bisa. Dan apa yang bisa menuntun kita adalah ketika kita mengizinkan orang-orang yang mencintai firman Tuhan berada di sekeliling kita. Saya pernah seperti ini. Berapa tahun yang lalu, saya ini nemenin satu grup misionaris yang dari luar negeri. Mereka datang ke Kota Malang, mereka mau melayani di Kota Malang. Kemudian mereka ini bicara dalam bahasa Inggris. Nah, saya nemenin mereka itu berhari-hari gitu, hampir seminggu gitu. Jadi hampir 24 jam sehari saya ini bersama dengan mereka. Karena mereka orang dari luar, mereka tidak bisa berbahasa Indonesia, maka saya harus berbicara bahasa Inggris. Kemudian mereka juga berkomunikasi dengan saya menggunakan bahasa Inggris. Lucunya ya saudara, satu hari kami ini mau cari makan, kami ini mau pergi makan. Kemudian ketika mau memesan masakannya, mau memesan makanan, itu ya pelayan itu ketika dia bicara saya bisa dengarnya dia ngomong bahasa Inggris loh. Padahal enggak mungkin. Saya itu begitu terpengaruh karena hampir 24 jam sehari dalam seminggu itu saya bersama dengan teman-teman misionaris ini. Demikian juga saudara. Apa yang saudara izinkan mengelilingi hidup saudara? Apakah saudara mengizinkan sosmed yang ngomong negatif itu mempengaruhi hidup saudara? Atau saudara mengizinkan segala sesuatu yang positif itu mempengaruhi hidup saudara. Di gereja ini kita bersyukur bahwa Tuhan itu mengizinkan kita untuk kita memiliki akses yang besar-besarnya kepada firman. Di tempat ini saudara, di tempat di FA di mana kita digembalakan. Di situ kita akan ketemu orang-orang yang mencintai firman Tuhan. Orang-orang yang akan mengingatkan ketika kita sudah mulai salah pemikiran, kita sudah mulai salah melangkah, itu akan ada di situ. Saudara yang belum gabung FA saja, datang saja, maka saudara di situ akan dijagai, saudara akan dikuatkan, saudara akan saling membangun di situ. Percaya pada firman Tuhan. Amsal 3 ayat yang kelima mengatakan, percayalah kepada Tuhan dengan sepenuh hatimu dan jangan mengandalkan pemikiranmu sendiri. Firman Tuhan adalah segala sesuatu yang perlu kita percayai. Firman Tuhan itu harus ada di atas fakta yang terjadi dalam kehidupan kita. Segala sesuatunya boleh kelihatan buruk. Segala repotnya boleh terdengar tidak enak.
Tetapi saya katakan hari ini, firman Tuhan memiliki janji yang luar biasa, janji kesembuhan, janji pemulihan, janji yang dimana ia akan membalikkan segala di dalam kehidupan saudara yang negatif menjadi sesuatu yang positif. Percaya, katakan amin. Amin. Yang ketiga, di ayat yang Matius 17 ayat yang ke-20b ya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja. Iman sebesar biji sesawi saja. Saya sudah carikan gambarnya buat saudara semua. Itu biji sesawi. Jadi bisa dibandingkan dengan font yang ada di Alkitab. Jadi kira-kira dia besarnya itu maksimal itu cuma 2 font di Alkitab. Kalau saudara baca Alkitab yang buku kecil-kecil kan. Ya seperti itu, kira-kira biji sesawi itu gedenya segitu. Tetapi biji sesawi itu bukan sawi ya. Tadi siang saya baru sadar kalau ada orang berpikir bahwa sesawi itu adalah sawi yang sayur itu. Bukan. Tapi dia adalah pohon yang gede yang kayak gini, yang dia berbentuknya itu semak-semak. Dia besar dan dia bisa merambat dengan cepat. Satu kali saya dengar suatu cerita dari seorang hamba Tuhan dari Amerika. Dia bercerita seperti ini. Dia pergi ke Israel untuk melakukan ziarah, dia datang ke Israel, kemudian waktu dia pulang, dia itu bawa beberapa hal gitu loh. Bawa tanah, bawa batu, bawa biji, bawa apa macam-macam lah, dia bawa macam-macam. Kemudian ketika dia mau masuk ke US, dia kan harus ketemu sama custom itu, dia harus declare, harus menyebutkan apa saja yang perlu dibawa, apa saja yang dia bawa dari Israel. Kemudian di custom itu dia katakan, oh saya bawa batu, saya bawa tanah, tapi saya janji nanti ya sampai di rumah, ini segala sesuatu yang saya bawa, ini adalah sesuatu yang sangat berarti buat saya, di mana saya benar-benar mengalami Alkitab secara hidup. Itu saya nanti akan simpan di toples, kemudian saya tutup rapat dan tidak akan saya keluarkan dari toples itu. Dia katakan seperti itu. Dan pihak custom mengizinkan. Ada satu biji yang dia bawa yaitu biji sesawi. Dikatakan oleh pihak customnya, yang satu ini sama sekali tidak boleh masuk. Walaupun kamu sudah berjanji tidak akan membuka toplesnya, kamu akan simpen, tidak boleh masuk. Karena apa? Ketika biji sesawi ini ketemu dengan tanah, ketika biji sesawi ini dia ditanam, dia adalah biji yang sangat kuat. Dia bisa tumbuh di musim apapun, dia bisa tahan berminggu-minggu tanpa air. Dan ketika dia bertumbuh, ketika dia menancapkan akarnya, itu begitu kuat, begitu besar akarnya, dan kemudian tanaman sesawi itu akan merambat kemana-mana. Karena itu dia dilarang untuk masuk ke US. Iman kita tidak perlu besar. Setuju, katakan amin. Iman kita bagi Tuhan Yesus sebesar biji sesawi. Selama biji ini kita tanam di dalam Tuhan. Selama iman ini kita letakkan di dalam Tuhan, saya percaya dalam situasi apapun kita akan terus bertumbuh. Dalam situasi apapun kita akan tetap berakar di dalam Tuhan. Di dalam situasi apapun, kondisi seberat apapun, mujizat sudah menunggu di depan kita. Iman yang kecil adalah iman di mana kita meletakkan kepada Tuhan. Kita baca sama-sama di Ibrani 11 ayat yang pertama. Saya ambil semuanya dari versi TSI karena saya rasa versi TSI terjemahan sederhana Indonesia. Ini sangat mudah untuk kita mengerti. Dengan percaya penuh artinya yakin kepada Allah bahwa apa yang kita harapkan pasti kita terima. Biarpun kita belum melihatnya. Ada satu cerita. Ini kisah nyata di tahun 1859. Ada seorang yang bernama Charles Blodin. Jadi orang ini adalah seorang yang bermain itu, jalan di atas tali. Nah pada tahun 1859, Charles Blodin ini dia itu berhasil menyeberangi ini Sungai Niagara. Jadi dia pasang tali yang kira-kira panjangnya 340 meter, kemudian tinggi tali ini dari permukaan air itu sekitar 49 meter. Dia berhasil menyeberangi Sungai Niagara dengan dia berjalan di atas tali.
Dan itu adalah aksi pertamanya. Ketika dia berhasil, semua orang senang, semua orang bersorak-sorai, dia senang banget. Dan bukan sekali itu saja, beliau beberapa kali, beberapa waktu kemudian melakukan banyak aksi yang serupa. Dengan mata tertutup, dengan dia itu membawa kompor, kemudian dia masak di tengah-tengah tali itu dia masak omelet, dan kemudian dia makan omeletnya. Itu dia lakukan berkali-kali. Pernah satu kali waktu dia itu membawa kereta dorong. Kereta dorong untuk melewati dari satu sisi ke sisi lainnya. Penontonnya semua bersorak-sorak, wah hebat, dia bisa, dia berhasil. Ketika Charles sampai di sisi yang satunya, Charles ini bertanya, apakah kamu percaya bahwa saya bisa membawa orang di dalam kereta ini untuk saya seberangkan ke sana? Semua penontonnya bilang bisa, pasti bisa. Semuanya bersorak-sorai. Kemudian Charles bertanya lagi, apakah ada yang mau sukarela untuk saya dorong? Semuanya diam, tidak berkata apa-apa. Ketika tadi ditanya, kira-kira mampu enggak saya seberangkan dari sini ke sana kalau naik kereta? Mereka bilang bisa, pasti bisa. Tetapi ketika ditanya, apakah ada yang mau untuk jadi sukarelawan untuk saya seberangkan? Tidak ada seorang pun yang mau, kecuali satu orang, yaitu manajernya yang bernama Harry. Harry tidak naik kereta, tetapi Charles menggendong Harry di punggungnya. Dan mereka berjalan melewati itu. Kenapa Harry mampu? Kenapa Harry mau? Karena ia percaya bahwa semua latihan yang sudah dijalani Charles itu pasti bisa membawa mereka selamat sampai tujuan. Itu sama dengan ceritanya iman kita. Kalau kita dengar Tuhan Yesus menyembuhkan, ya puji Tuhan, Tuhan Yesus menyembuhkan. Tuhan Yesus buka jalan, ya Tuhan Yesus buka jalan. Tetapi itu adalah iman yang ada di pikiran kita. Iman yang hanya kita tahu saja. Kita mau sampai level ke titik di mana kita memiliki saving faith, yaitu iman di mana kita mempercayakan hidup kita sepenuhnya, mempercayakan masa depan kita sepenuhnya, kondisi kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Karena kita percaya ketika kita letakkan di dalam tangan Tuhan, Tuhan bekerja dengan dahsyat di dalam kehidupan kita. Iman apa yang kita miliki saat ini? Atau mungkin Bapak Ibu dan Ibu pernah dengar bahwa Tuhan bisa buka jalan, tetapi Bapak Ibu tidak percaya bahwa itu bisa terjadi dalam kehidupan saya. Ya pokoknya aku ke gereja, pokoknya aku gak berbuat jahat, tidak seperti itu. Enggak. Iman kita adalah level di mana kita mau menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Iman yang mengerjakan, Pak Samuel selalu mengajar kepada kita, iman yang dikerjakan. Kalau pengen beli motor dengan uang yang tidak seberapa, ya mulailah menabung, mulailah bekerja, mulailah mengerjakan, maka motor itu datang, maka motor itu akan terbeli. Itu loh yang namanya iman. Kita enggak diem-dieman, kita enggak hanya percaya, oh yang sana dibelikan motor sama Tuhan, oh iya tapi saya enggak. Itu hal yang sama terjadi buat saudara, terjadi buat tetanggamu, terjadi buat temanmu. Itu hal yang sama karena Tuhan kita adalah Tuhan yang sama. Amin. Yang keempat, apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus ketika kita mau mengalami mujizat. Ketika Tuhan katakan tidak ada yang mustahil, tidak ada, itu artinya tidak ada satupun yang mustahil. Itu bisa semuanya itu terjadi dalam kehidupan kita, amin. Yang keempat, Tuhan Yesus mengatakan di Matius 17 ayat yang ke-20b, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung itu akan pindah. Perkatakan, yuk coba ngomong ke kanan kirinya, perkatakan. Kayaknya masih ragu, yuk ngomong lagi, perkatakan. Ini ajaran Tuhan Yesus sendiri, ini formula dari Tuhan Yesus sendiri. Dan kita percaya bahwa semua ajaran dari Tuhan Yesus itu tidak ada ajaran yang dia salah. Ajarannya selalu benar, perkatakan. Ada seorang penulis buku rohani,
Dan dia juga adalah seorang tokoh kekristenan. Namanya Norvel Hayes. Anaknya itu bernama Sona. Jadi ketika Sona ini bertumbuh remaja, nggak tahu kenapa itu tumbuh kutil di punggungnya. 42 biji kutil. Dan sebagai seorang remaja perempuan, hal ini tentu saja sangat mengganggu. Tahu ya, kalau para ABG kita yang masih umur-umur dia mulai puber gitu ya, mereka sangat memperhatikan penampilan, mereka sangat bersolek, mereka sangat tidak mau kelihatan jelek di depan orang lain. Nah, Sona ini mengalami yang namanya ditumbuhi kutil di punggungnya, 42 biji. Norvel berdoa untuk anaknya, dia orang yang percaya kepada Tuhan, dia orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, dia percaya kepada Tuhan. Dan Norvel katakan, Tuhan sembuhkan anakku, Tuhan sembuhkan anakku, Tuhan sembuhkan Sona. Sampai 4 tahun dan tidak terjadi apa-apa. Tidak terjadi apa-apa, kutilnya tetap ada, anaknya tetap merasa tidak nyaman. Sampai satu hari ketika berdoa, Tuhan itu datang secara pribadi kepada Norvel. Tuhan ngomong seperti ini, selama ini kamu minta sembuhkan anakku, tapi pernah enggak kamu mengusir kutil-kutil itu keluar? Kamu pernah enggak seperti, dia ngomong ini Tuhan yang waktu itu ngomong kepada Norvel yang ditulis di bukunya. Seperti Yesus ketika mengutuk pohon ara. Ketika mengutuk pohon ara itu kering sampai akar-akarnya, sampai ke daunnya. Pernah enggak kamu usir? Pernahkah enggak kamu perkatakan bahwa kesembuhan itu ada atas anakmu? Kemudian Norvel melakukannya. Dia melakukannya, cepat-cepat dia datang kepada anaknya. Aku kutuk kutil-kutil ini mati sampai ke akar-akarnya, tidak berhak atas tubuh anakku. Dan ternyata yang terjadi adalah tidak terjadi apa-apa. Tetap saja kutil itu tetap nempel di tubuhnya anaknya. Tetapi yang dilakukan oleh Norvel adalah dia terus memperkatakannya. Dia terus memperkatakannya. Dia tidak percaya, dia bukan dia mengulang-ulang, tetapi dia dengan yakin bahwa kutil ini harus mati sampai ke akar-akarnya karena Tuhan sudah berbicara kepada dia. Kemudian dia lakukan itu. Dan mujizat Tuhan terjadi. Di hari yang ke-40 itu kutil tiba-tiba hilang, tidak berbekas. Kulitnya itu kulit yang baru, yang fresh, bukan kulit yang bekas luka. Kita percaya kalau Tuhan mampu melakukan buat hambanya, maka kita semua di sini juga akan menikmati kesembuhan dari Tuhan. Kita akan menikmati pemulihan dari Tuhan karena kita percaya bahwa ketika kita memperkatakan, ada kuasa dalam perkataan kita. Jawaban doa kita itu tidak sama dengan jawaban doa Tuhan. Ketika kita berdoa sesuai apa yang kita percayai firman Tuhan. Kita memperkatakan firman Tuhan tersebut. Kita mengimani firman Tuhan tersebut itu terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita melakukan itu, Tuhan itu sudah menjawab. Tuhan itu sudah menyelesaikan buat kita. Kita minta kesembuhan. Tuhan sudah mati di atas kayu salib. Bilur-bilurnya sudah menyembuhkan saudara dan saya. Sudah. Tetapi jawaban kita adalah manifestasinya. Adalah apa yang kita alami di dalam fisik kita secara nyata. Dan kita percaya firman Tuhan yang kita ucapkan itu akan menarik apa yang ada di dalam alam roh untuk bisa terjadi sempurna di dalam kehidupan kita. Sama ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi dari segala sesuatu yang tidak kelihatan. Tuhan itu mengucapkan firman-Nya. Tuhan itu memperkatakan, jadilah terang. Maka terang itu pun jadi. Itu semua sudah ada. Hanya belum terlihat manifestasinya dalam kehidupan kita. Saudara jangan pernah berhenti percaya. Jangan pernah berhenti datang kepada Tuhan. Jangan pernah berhenti beriman. Perkatakan terus janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya percaya ketika kita melakukan ini maka ayat yang terakhir akan terjadi di dalam kehidupan kita. Matius 17 ayat yang ke-20b, ayat yang terakhir. Silakan para pemain musik maju ke depan. Pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan tidak ada yang mustahil bagimu. Percaya katakan amin. Percaya katakan amin. Hidup kita hari ini
ditentukan dari apa yang kita ucapkan di masa lalu kita. Hidup kita hari ini kalau saat ini kita masih belum sembuh, mungkin saja ditentukan dari apa yang kita ucapkan di masa lalu kita. Karena setiap perkataan kita itu akan berbuah. Setiap perkataan kita itu akan menghasilkan sesuatu, baik itu positif atau negatif. Hari ini ambillah satu keputusan untuk saudara memperkatakan firman ketika ada sesuatu yang buruk di dalam kehidupan saudara. Tidak perlu lagi kita tanya, Tuhan aku dosa apa? Tuhan salahku apa? Tuhan apa? Tuhan. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan Yesus yang hebat itu sudah menyelesaikan buat kita. Bahwa mujizat itu terjadi buat saudara dan saya. Bahwa pemulihan itu terjadi buat saudara dan saya. Tidak ada yang mustahil buat saudara dan saya.